ada orang gila. Gimana gak sabar, saudara? Makan hati. Saya ajak nyanyi gini nih. Kan ada lagu Pantai Costa tua. Dia gini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Satu orang gila di belakangnya, bengok bantal. Mungkin lusa atau di lain hari. Kacau. Saya mau marah ya gimana namanya orang gila. Saya bilang, iya betul jemaat. Tuhan kita kalau nggak datangnya besok ya lusa. Ya lusa yang lain hari. Betul. Ayo siapa yang mau ke surga angkat tangan. Angkat tangan semua. Ada satu yang nggak angkat tangan. Siapa yang mau ke surga? Ini orang nggak kerumuh di BR. Kita bangkit berdiri semua. Dia nggak berdiri. Tak parani saudara. Mas, nggak mau ke surga ya? Mau. Kenapa kau nggak angkat tangan? Kenapa kau nggak berdiri? Saya tahu dia bilang apa? Loh, memangnya berangkatnya sekarang ya Pak? Jangan dewi. Saya mau marah ya gimana? Tuhan kasih saya hikmat. Kalau nggak saya gila ini. Oh Tuhan kasih saya hikmat. Ini baru pendaftaran. Mau daftar nggak? Mau berdiri? Udah berdiri. Lagi kebaktian nih. Ada orang bawa kopi panas dari kantin sebelah. Kopi panas umum itu asapnya gitu. Taruh di meja sampai tak amat-amat dengan kita tak lihat orang ini. Apa ini orang? Takut disiramin yang konco-konconya kan. Perhatikan. Keluarin kantongnya tuh bungkusan botek, poncet dilebokin. Loh, apa itu? Ini kan penurun panas Pak, biar cepat dingin. Biar cepat dingin. Waduh, kacau. Itu buat badan bukan buat kopi. Saya harus ngambil kopinya, ganti kopi yang baru lagi. Tunggu saudara. Pulang gereja, pendeta satunya teman saya tanya, udah ketemu Tuhan Yesus? Sudah Pak, mantap. Mana sekarang Tuhan Yesusnya? Loh, nggak tahu tadi pergi sama siapa. Makanya saudara jangan apa ya? Jangan lihat saya sekarang gitu. Lihat bagaimana saya bergumul. Dilihat gembala saya berhasil justru pergi ke Bontang. Ada mungkin jadi gembala di Bontang enak apa? Ngeri. Serius. Ya, cuma 13 orang waktu itu saya berteman dengan penderitaan, saya bersahabat dengan kemiskinan, saya alami itu Bapak Ibu. Dan yang undang saya. Tapi saya tetap bertahan di sana. Kirim daging Tuhan, kirim daging tiap hari makan super mie. Segala macam rasa sampai muntah saya. Orang tahu. Sekarang tinggi sini saya tinggi gara-gara makan mie. Sampai akhirnya Tuhan kirim mau saya tahu. Di kamar mandi saya mandi pakai ada biawak gede masuk. Langsung dibikin rica-rica. Saya bilang Tuhan betapa ajaibnya Tuhan. Tapi ya jangan gini juga kali. Yang lain kayak mandi biawak masuk mandi. Ya jadilah makan mie rasa biawak. Nah itu saya alami jemaat. Nah makanya saya bilang sama saudara, biarkan Tuhan memerintah. Dan kalau saudara tidak memerintah, Tuhan tidak memerintah hidup kita memerintah diri sendiri, Anda nggak bakal tahan proses. Nah saya akan tunjukkan sebuah kisah. Kisah ini sungguh luar biasa terjadi. Nanti saya akan kasih dengan kisah saya sambung dengan kisah saya. Sehubungan bagaimana kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan, orang ini nggak sengaja masuk di dalamnya. Orang ini saya tahu jarang dikhotbahkan. Tapi saya akan ambil dari sisi bagaimana kerajaan Allah memerintah dalam hidupnya tanpa dia sadari. Akhirnya lewat penderitaan yang dia jalani, orang ini dipromosikan Tuhan di mahkota. Ingat Bapak Ibu, tujuan akhir Yesus memerintah dalam hidup kita adalah bukan menghancurkan saudara di lembah kekelaman. No. Tujuan akhir dia memerintah dalam hidup kita adalah engkau menjadi serupa seperti dia. Amen. Serupa dalam kebangkitannya, kuasa kebangkitan menjadi milikmu. Apa itu kuasa kebangkitan? Mujizat, terobosan, mujizat yang terjadi dalam kesehatan saudara, rumah tangga saudara, masa depan saudara itu terjadi. Tetapi jangan salah, nikmati proses dulu. Ya. Nah, siapakah orang ini? Mari kita lihat sama-sama. Buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-27. Nah, siapakah orang ini? Orang ini jarang dikhotbahkan, tapi saya mengkhotbahkan buat saudara untuk melihat bagaimana kerajaan Allah memerintah dalam hidupnya. Multimedia siapkan sebuah ganjarannya. Ya, teman-teman begini. Ketika mereka berjalan keluar kota, ayat 32. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama siapa? Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oh, coba lihat kemarin Pak Ibu. Kirene itu letaknya di negara Libya bagian utara.
Saya belum pernah ke Libya, tapi kalau ke Ghana saya sudah. Mesir sudah, Ghana saya sudah pergi. Ya, jadi Libya itu di utara, sebelah barat daripada Afrika, bagian utara atas. Kirenanya itu di utaranya lagi. Nah, Simon ini adalah golongan Libertini. Libertini itu kalau di Israel namanya orang Yahudi, orang Farisi, ya, yaitu orang-orang yang belajar kitab Taurat di luar negeri. Itu golongan Libertini namanya. Mereka adalah ex-budak Romawi yang dibebaskan dan mereka tidak mau pulang. Mereka menjadi orang ahli agama di negara itu karena mungkin mereka punya aset, mungkin punya keluarga di sana dan mau pulang lagi juga, sudah cinta dengan negara itu. Nah, satu kali dia orang-orang Yahudi yang tinggal di luar negeri itu harus mengemban amanat Taurat Musa yang berkata setahun sekali mereka harus pulang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan di Bait Allah, merayakan Paskah. Ya, Paskah zaman itu nggak sama dengan zaman sekarang. Paskah zaman itu adalah memperingati bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir masuk tanah perjanjian, ya Bapak Ibu ya. Nah, pada masa itu ada dua jenis Paskah. Ada Paskah besar, ada Paskah kecil. Paskah besar itu pada hari H, ya Bapak Ibu, pada hari Minggu. Kalau Paskah kecil itu dilakukan seminggu atau 10 hari setelah Paskah besar untuk menolong mereka yang terlambat datang dari luar negeri karena badai padang gurun. Gitu. Nah, Simon ini bersama dengan rombongannya jauh-jauh, mungkin berjalan berminggu-minggu, naik unta, tidak ada pesawat, tidak ada mobil zaman dulu, naik unta, naik keledai, Bapak Ibu ya, menembus perjalanan begitu jauh. Semenanjung Sinai saja jauhnya minta ampun. Bisa berbulan-bulan mereka naik unta pergi ke Yerusalem, hanya mau pergi ke rumah Tuhan, mau ketemu sama Tuhan Yahweh. Gitu. Ya, Yahweh Adonai. Ketika mereka sampai masuk Yerusalem, ya Bapak Ibu, pas hari Jumat itu dia lihat ada rame-rame. Pokoknya rame-rame gitu saja ya. Dia turun dari untanya sama dengan rombongannya, dia dekati orang-orang yang bergerombol ya dari pintu gerbang Yerusalem mau ke Golgota itu banyak orang bergerombol di situ. Bayangin itu pas mau Paskah, banyak orang berkumpul di Yerusalem mau merayakan Paskah pada waktu itu dari seluruh penjuru dunia datang pada masa itu. Ternyata ketika Simon celingak-celinguk, nah itu dia nih. Kalau Bapak Ibu lagi naik motor, naik mobil, di jalan ada rame-rame, tabrakan apa, Anda buka kaca, apa kui. Nah, itu rohnya Simon. Apa itu gitu ya. Wah, biasa pengen tahu. Simon juga gitu, celinguk-celinguk, apa sih rame-rame gitu ya. Ya lengak gitu. Ternyata ada Yesus bersama dengan dua penjahat yang mau disalibkan. Tentara Romawi ini lihat, Yesus udah kepayahan nih, wah udah babak belur, pakai mahkota duri, dia nggak mau mati sebelum sampai Golgota. Tentara Romawi celinguk-celinguk, sopo nih ngomong ngangkat kayu salib ini. Ingat negara itu pada waktu itu dijajah oleh Romawi. Pas matanya memandang Simon yang baru datang, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, hei kamu sini. Simonnya putih, saudara. Kenapa loh ini kan karena dijajah Romawi. Berani melawan penjara, saudara. Pikul salib ini. Dia dipaksa pikul salib. Tak bilangi Bapak Ibu ya. Orang Yahudi itu benci sama salib. Salib itu bagi orang Yahudi bicara tentang hukuman. Salib itu bagi orang Yahudi bicara soal aib, bicara soal kutuk. Makanya Paulus berkata ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus rela menanggung kutuk-kutuk kita supaya kita yang terkutuk diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tapi pada masa itu mereka benci sama salib. Kalau bisa jangan sampai aku bersentuhan dengan salib. Kalau bisa jangan sampai aku berdekatan dengan salib. Saya nggak mau. Simon ini ahli agama loh, orang Yahudi asli. Golongan Libertini setara dengan golongan Farisi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu sini, pikul salib ini. Dia suruh pikul, kita saya bilang diletakkan salib itu di pundaknya supaya dipikul. Dia nggak tanya, mas ini mas, pin BB-nya berapa? Berapa ongkosnya angkat salib ke Golgota, tak bayar, tak transfer, enggak saudara. Nggak pakai tedeng ini, sini pikul, bawa ke Golgota. Dan itu terjadi loh saudara. Saudara bisa bayangkan perasaannya Simon. Ingat, berita nama Yesus itu belum sampai ke luar negeri. Itu nanti tugasnya murid-muridnya.
Yesus hanya terkenal di daerah Yerusalem saja, Israel saja, belum sampai ke luar negeri. Dan yang menarik sekali Bapak Ibu, Simon ini nggak tahu siapa Yesus. Dan dia berkata gini, aduh apa kata orang ini, aku di mimpi apa, semalam mau ketemu Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, kok malah ketemu salib, Tuhan ini piye Tuhan. Saudara, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan orang-orang kira, ini pasti Simon ini ada dosa ya, makanya berjumpa dengan salib. Kan gitu Bapak Ibu. Terkadang kita kan gitu, waktu Anda kena masalah, itu pasti udah dosa gitu loh. Itu pasti punya masalah, itu pasti punya salah, itu makanya kena masalah, makanya musibah kayak begitu. Saudara dengar baik, tidak semua proses didatangkan karena kita punya masalah. Ya. Saya bisa mengertikan orang yang mata begini itu sudah banyak, sudah kenyang. Pak sama itu pasti punya dosa, itu makanya matanya tidak waras-waras. 17 tahun, saya cuma bisa diam dan saya bilang gini, Tuhan mereka nggak pernah ngerti salib yang harus saya pikul. Saya bisa bilang bahwa ini bukan hukuman, saudara. Kenapa? Karena saya merasakan pertolongan Tuhan dengan menyediakan buat mata ini sama saya. Saya nggak pernah beli loh Bapak Ibu mata ini. Satu botol $13. Hanya untuk 1 hari, 1 bulan 30 botol. Kalikan $13, 1 bulan berapa? 5 juta lebih. $1 sekarang 13.000. Hanya untuk air mata, saya nggak pernah beli. Tuhan kasih saya penghiburan. Bahkan ini Bapak Ibu ya, ini sudah expired. Expired. Lihat kan enggak pakai kacamata saya? Kecil ini, lihat kan? Nah, November 2014. Saya masih punya banyak yang Mei 2014. Harusnya udah nggak boleh dipakai, Bapak Ibu. Ini merupakan satu bahan yang aktif yang nggak pakai bahan pengawet. Jadi begitu sudah kadaluarsa harus dibuang. Lah saya eman-eman ini belinya di Amerika. Anda cari di Batu Raden tidak bakal ada ini. Serius, saya beli di Amerika. Jadi nggak mungkin saya buang. Jadi apa saya buat? Saya berkati loh. Saya doain dalam nama Yesus. Sekarang hukum kadaluarsa, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku berkati. Saya pakai sampai sekarang kayak gini. Buat nopo-nopo nih. Tuhan saya ajari, saudara. Saya tidak peduli orang ngomong apa. Bahkan dia fitnah, asal itu pura-pura sakit mata itu. Ini obat mata ini air putih biasa. Dan mati saya cobaan kok air mata itu bujukan air matamu nggak belelek. Terus saya bilang, saya masih diem aja, saudara. Difitnah gitu saya biar aja. Dia nggak pernah ngerti. Kalau nggak percaya, ayo kita dokter mata sama-sama. Silakan pilih dokter mata yang terbaik dimanapun. Ayo kita pergi sama-sama. Kalau terbukti saya pura-pura, tak bayari 3 kali lipat susu EPN. Tapi kalau terbukti saya betul sakit mata, bayaran dia dokter ya. Dan dia berani, saudara, serius. Dan saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya mau bagaimana lagi? Dan saya bilang sama Tuhan, saya mau belajar nurut sama Tuhan. Jadi proses itu datang bukan karena hukuman. Tuhan kita nggak pernah hukum orang, saudara. Justru karena kita salah seringkali pintu telah terbuka dan itu datang dalam hidup kita. Nah seringkali Tuhan membawa kita untuk mengerti ada sebuah proses lewat apa saudara? Supaya dia pengen tahu aku bisa memerintah di hatimu atau tidak. Dia izinkan salib harus kita pikul. Seorang ibu telepon saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak. Kenapa Bu? Saya baru pulang ibadah Pak. Nah terus kenapa? Saya ke parkiran mobil Pak, mobil saya hilang Pak. Baru selesai kredit loh Pak. Tolong doain saya Pak. Cuma KFC Surabaya. Oh iya? Kenapa ya Bu? Ya, saya heran, saya kebaktian Pak. Oh Tuhan tidak jaga mobil saya Tuhan. Sama tukang parkir apa Tuhan? Itu terjadi saudaraku. Jadi kadang-kadang kita nggak mengharapkan itu terjadi, tapi diizinkan Tuhan terjadi. Kita pengen ketemu Tuhan, dan kepala ketemu musibah si Tuhan, dan kepala ketemu salib si Tuhan. Apa kata orang yang salib saya? Dan yang ngeri lagi saudara, coba lihat baik-baik. Apa yang Lukas katakan tentang proses pemikulan salib Simon Kirene terhadap salibnya Yesus. Ya, coba buka Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Lukas 23 ayat 26. Lihat baik-baik. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Perhatikan. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut. Ini yang tidak enak saudara. Ya, saya mau tanya sama jemaat di sini. Mengikut itu gimana? Di depan atau di belakang? Belakang. Anda bisa bayangkan nggak pakai logika pada saat kita tuh ya. Anda jangan bilang logika ini dari setan, salah. Logika ini justru dipakai Tuhan untuk memperkuat apa yang Anda baca Alkitab kita. Yesus waktu itu keadaannya seperti apa? Lemes, darah udah banyak keluar, jalan terhuyung-huyung, saudara ya.
pasti jalannya timak-timi. Do you know the meaning of timak-timi?